فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين وأنصارهم الظالمين أما بعد. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian jamaah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang aman. Yang mana nikmat aman tidak dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita yang ada di Turkistan Timur. Beberapa waktu belakangan ini pemerintah kafir komunis Cina kembali menunjukkan kesombongan mereka dengan cara menerapkan aturan-aturan yang menyudutkan kaum muslimin. Salah satunya adalah kaum muslimin dilarang untuk berkumpul, jangankan untuk sholat berjamaah, berkumpul dilarang. Dan alhamdulillah kita di tempat ini, meskipun pemerintah kita juga bukan pemerintah Islam, tapi dengan izin Allah kita diberi kelonggaran untuk bisa berkumpul menjalankan sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat aman. Nikmat aman juga belum dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di India. Jadi jangan salah sangka bahwasannya di India itu juga banyak sekali kaum muslimin. Karena kalau kita baca sejarah, bahkan salah satu titik penting masuknya Islam sampai ke Indonesia melalui India. Dan memang di sana dulu ada sebuah kesultanan Islam yang itu dihancurkan oleh orang-orang kafir. Dan di hari ini para hadirin, saudara-saudara kita kaum muslimin di India tidak merasakan kebebasan dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di berbagai daerah yang lain, di berbagai sudut bumi yang lain, yang kalau kita sebutkan satu persatu akan sangat banyak sekali daftar yang harus kita sebutkan. Namun yang harus kita ingat adalah ketika kita luput untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah nikmat aman, nikmat rasa tentram, maka bukan tidak mungkin suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat ini dari kita semuanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka daripada itu salah satu bentuk syukur kita atas nikmat rasa aman yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak Allah berikan kepada kaum muslimin yang lain adalah kita menggunakan masa-masa aman ini untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di malam hari ini kita
setelah mencapai tahun 1445 Hijriah, yang sebagian kaum muslimin merayakan dalam arti mengucapkan ini, mengucapkan itu dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja, mengucapkan tahniah selamat tahun baru Hijriah dan lain sebagainya sebagai bentuk kegembiraan atas momen hijrah ataupun yang lainnya, itu sah-sah saja. Tetapi yang penting untuk kita ingat bahwasannya tanggal demi tanggal, bulan demi bulan, dan hari demi hari itu menunjukkan bahwasannya sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan di dunia, entah untuk meningkatkan amal ketaatan atau sebaliknya, jangan-jangan sekian panjang waktu yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, pergantian tahun baru Hijriah tidaklah memiliki posisi yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Namun itu hanya sebagai pengingat bahwa telah banyak masa yang dia habiskan di muka bumi ini, dan seharusnya dia maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan pembahasan kita di malam hari ini, membahas kitab Safinatun Najah dengan syarahnya Nailur Raja, kita telah sampai pada pembahasan tentang mayit. Kita sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan mayit. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memahami dengan benar bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan semuanya memiliki masa masing-masing. Begitu juga kita pada akhirnya akan sampai pada satu titik, tidak berguna lagi harta yang kita miliki, tidak berguna lagi jabatan yang telah kita capai, tidak berguna lagi pangkat, dekengan, gak akan berguna semuanya. Orang-orang yang sombong dengan itu semua sekarang, pada akhirnya mereka akan merana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu tidak akan bisa menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara fikih yang akan kita bahas terkait dengan kematian berkutat pada 4 hal yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia. Kita masuk kepada babul janaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharain, Allahumma amin. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u hisalin. Ada 4 hal yang wajib untuk dikerjakan seorang muslim terhadap seorang mayit muslim, seorang muslim meninggal dunia. Ada 4 hal, dan ini tidak termasuk seorang muslim yang syahid. Di sini disebutkan al-ghairis syahid, kecuali seorang yang mati syahid, yaitu seorang muslim yang terbunuh di medan perang, atau dia terbunuh akibat luka yang dia dapatkan di medan perang. Menurut para ulama itu juga masih dalam kondisi syahid, nasabuhu kadzalik. Jadi ketika ada seorang berjihad, tertembak di kakinya misalnya, kemudian perang berakhir, pulang ke rumah,
ternyata luka di kaki itu semakin parah, pada akhirnya dia meninggal karena luka tersebut, maka orang ini juga termasuk seorang yang syahid, sehingga tidak diperlakukan dengan 4 hal yang akan kita baca nanti. Dan seorang yang syahid sangat mulia sekali kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia dimuliakan, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah juga demikian. Orang yang terbunuh ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan melalui fitnatul kubri. Pertanyaan 2 malaikat mudah untuk menjawabnya. Di akhirat dimudahkan sampai pada akhirnya masuk ke dalam jannah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian tertinggi itu kematian dalam kondisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah yang tertinggi itu, husnul khotimah ketika beramal dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi cita-cita kita, dan kita harus wariskan cita-cita ini kepada anak-anak keturunan kita. Jangan sampai kita bercita-cita mati di rumah sakit dalam kondisi dikelilingi anak, istri dan cucu, tidak ada hutang. Bukan cita-cita yang mulia. Kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, termasuk dalam hal kematian. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat Rasulullah yang telah dijamin surga. Tetapi mari kita lihat dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab tidak sudah dijamin surga, tetapi beliau justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Umar bin Khattab minta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah, itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ulama mu'arrikh, termasuk doa Umar bin Khattab adalah Allahumma rzuqni syahadata fi biladi nabiyik. Ya Allah, karuniakan kepadaku mati syahid di negeri nabimu, di kota Madinah. Masya Allah. Apalagi kita yang tidak dijamin surga, harusnya dosa kita tidak menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi mati syahid. Dan ini termasuk pengingat bagi kita, karena kalau kita rutin meminta kepada Allah untuk diberi mati syahid, insya Allah semangat juang itu akan terus ada. Tapi kalau sudah kita lupakan doa ini, bahkan kita takut dengan kematian, maka tidak akan ada lagi keberanian untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi keberanian untuk mengatakan kebenaran. Yang ada hanya pertimbangannya, yang penting orang lain senang. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, 4 hal yang akan kita baca yang berkaitan dengan seorang mayit, dikecualikan darinya adalah seorang mayit yang terbunuh di medan jihad atau seorang yang mati syahid. Apa saja? Di sini dikatakan bahwa yang pertama gusluhu, memandikannya. Wajib bagi setiap muslim yang mengetahui ada seorang muslim meninggal dunia untuk memenuhi hak ini. Si mayit harus dimandikan. Si mayit harus dimandikan. Wa takfinuhu, yang kedua dikafani. Yang ketiga wassalatu alaihi, disolatkan. Dan yang keempat wadafnuhu, dan dimakamkan. Para hadirin, dalam kitab ini disebutkan bahwa
Wa yahrumul ghuslus syahidi wassalatu alaihi. Orang yang mati syahid haram untuk dimandikan dan haram untuk disolatkan. Jadi orang yang mati syahid terbunuh husnul khotimah dalam posisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh yang pertama dimandikan. Mengapa? Karena bekas darah itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekas darah itu akan mengeluarkan aroma yang wangi ketika di padang mahsyar. Bekas luka akan menjadi kemuliaan di antara manusia lainnya. Ini orang yang mati syahid. Sehingga menurut Madzhab Syafi'iyah di sini disebutkan bahwa haram untuk dimandikan seorang yang mati syahid. Lalu yang kedua, seorang yang mati syahid terbunuh di medan perang atau terbunuh karena luka yang dia dapatkan di medan perang, yang kedua dia haram untuk disolatkan. Mengapa? Karena orang yang terbunuh di medan perang langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan menyolatkan mayit adalah agar si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang yang mati syahid sudah diampuni, bahkan justru yang masih hidup itu yang belum tentu diampuni. Sehingga orang yang mati syahid dikatakan di sini diharamkan untuk disolatkan. Jadi ada orang mati syahid terbunuh, bungkus pakai pakaian yang dia terbunuh, entah tertembak, entah terkena mortar ya, atau mungkin terkena sayatan pedang, pakaiannya dibiarkan begitu saja, dibungkus dengan kain kafan, boleh dikuburkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pembahasan yang lebih panjang tentang ghuslul mayyit. Faslun fi ghuslil mayyiti. Memandikan mayit ya, memandikan mayit. Namun sebelumnya di sini disebutkan juga sebagai tambahan bahwa ammal mayyitul kafiru, adapun mayatnya orang kafir ya, adapun mayatnya orang kafir boleh dimandikan ya, bukan sunnah dimandikan tapi boleh dimandikan ya, boleh dimandikan. Dan jika itu adalah kafir yang dijamin keselamatannya oleh seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, maka sang kafir itu wajib takfinuhu wa dafnuhu, wajib untuk dikafani dan dikuburkan. Adapun kalau itu orang kafir yang tidak ada jaminan keselamatan, orang kafir harbi, orang kafir yang boleh dibunuh di mana saja, ataupun orang kafir murtad, maka kalau dalam kitab Kasyifatus saja, kafir-kafir yang seperti itu tidak perlu dikubur, dibuang gitu aja nggak apa-apa, kecuali jika dikhawatirkan baunya mengganggu kaum muslimin, maka dikubur. Bahkan dalam lafal-lafal kitab fikih yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, seorang ulama yang berasal dari Banten, dari Jawa, belajar di Mekah, jadi ulama di Mekah, punya keturunan di Mekah. Beliau mengatakan orang-orang kafir yang seperti itu, kafir murtad, kan banyak zaman sekarang orang murtad, Masya Allah ya. Murtad itu sudah menjadi sebuah hal yang remeh di zaman sekarang. Agama sudah jadi mainan. Mana orang-orang yang mengatakan Islam itu baik-baik saja? Nah, itu orang yang nggak baik Islamnya, yang mengatakan Islam sedang baik-baik saja. Di zaman kita bisa melihat di berita bagaimana
Seorang muslim keluar dari Islam itu sesuatu yang biasa. Bahkan beberapa yang murtad itu habis umroh pulang murtad. Masya Allah. Baca beritanya, banyak itu. Itu kalau ada sebuah pemerintahan Islam, tidak bisa. Diberi peringatan 3 hari, tidak mau bertobat, penggal. Loh, bukannya ada kata-kata la ikraha fid din. Memang tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tetapi ketika sudah masuk Islam harus taat dengan aturan Islam. Tidak bisa masuk Islam pengen main sendiri, nggak bisa. Nggak ada paksaan main volley. Tapi kalau jenengan main volley harus taat aturan permainan volley. Masa main volley taat tapi urusan Islam tidak mau sendiri, nggak bisa. Ada aturannya. Nah, ketika ada seorang kafir murtad mati, kata para ulama, salah satunya syekh yang berasal dari Indonesia, dari Jawa, beliau mengatakan dia boleh dibiarkan begitu saja. Kalaupun jasadnya dimakan anjing, itu boleh-boleh saja, selama bau busuk bangkainya tidak mengganggu kaum muslimin. Tapi kalau dikhawatirkan mengganggu, kubur aja, biar nggak mengganggu kaum muslimin. Jadi dikubur itu bukan karena memuliakan seorang kafir itu, tapi untuk menjaga yang masih hidup dari kaum muslimin. Masya Allah. Dalam arti apa? Islam itu punya porsi, mana yang harus dimuliakan, mana harus dihinakan. Seorang muslim itu mulia meskipun dia telah meninggal dunia. Tapi kita lihat zaman kita sekarang, betapa banyak kaum muslimin yang menjilat, tunduk, membabu kepada orang-orang kafir. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka juga sholat kan itu. Di mana bacaan-bacaan Quran yang dia dengar ketika sholat? Nggak ada, para hadirin. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, secara fikih sekalipun kita akan bisa merasakan betapa mulianya seorang muslim. Tidak perlu jauh-jauh kita bicara akidah. Dalam fikih dijelaskan oleh para ulama dengan sejelas-jelasnya bagaimana sikap kita kepada seorang muslim, bagaimana kita harus bersikap dengan seorang yang kafir. Bukan sebaliknya. Betapa banyak kaum muslimin di zaman sekarang harus kita ulangkan berkali-kali, karena jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang banyak ini. Jadi kita harus bisa menempatkan siapa yang harus kita muliakan dan siapa yang harus kita hinakan. Dan jelas yang harus kita hinakan adalah orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang kafir. Ya. Maka ini penting sekali, ini penting. Lalu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang memandikan mayit. Fi ghuslil mayyiti aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Memandikan mayit yang paling minimal adalah menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, itu yang paling minimal. Ya. Ta'mimu jami'i badanihi sya'ran wa basharan bil ma'. Baik rambut maupun seluruh permukaan kulit terkena air, selesai. Itu paling minimalnya mandikan mayit. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, mandi jinabat juga sama. Paling minimal mandi jinabat itu yang penting seluruh permukaan tubuh kita basah oleh air. Dan termasuk juga permukaan itu masih dihitung adalah bagian depan rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, itu masih permukaan. Tapi kalau sudah sampai dalam, tidak perlu dibasahi semuanya. Sama memandikan mayat juga sama. Misalnya kita bingung, berdek baru pertama kali, cuma ada kita di situ, kita pastikan yang penting seluruh bagian kulit mayat terkena air, selesai, siram gitu. Takut mau megang mayat misalnya, tapi nggak ada orang lain,
Paling minimal demikian, paling minimal. Itu sudah sah secara syar'i. Ya. Ba'da izalatin najasatil ainiyatil lati alaihi in kanat. Tentu setelah menghilangkan najis-najis yang nampak mata. Kotorannya jika ada dibersihkan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu sudah najis-najis dihilangkan, basahi seluruh tubuh, selesai. Memandikan mayit sudah sah secara syar'i. Itu paling minimal. Dan memandikan mayat itu tidak butuh niat. Ya, wala tajibu li ghusli mayyitin niyatun. Yang memandikan nggak perlu niat apa-apa. Ya cuma dalam arti tidak ada niat khusus, nggak perlu. Ya tentu dengan niat ya ada keinginan untuk membantu muslim lainnya bersuci sebelum dikuburkan, itu cukup. Nggak ada niat lafal, niat khusus, tidak ada. Itu paling minimal tadi. Paling minimal seluruh badan si mayit tersiram air seluruhnya. Jadi kalau misalnya kecelakaan, kepalanya berdarah, kemudian darahnya nempel di rambut, sangat kental sekali sehingga beku dan menjadikan air tidak masuk ke dalam, tidak mengenai permukaan kulit kepala, maka kata para ulama, kata Syekh Nawawi Al-Jawi misalnya, digunting rambutnya, boleh digunting. Atau mungkin ada darah-darah yang di kuku sehingga menghalangi air bisa masuk ke dalam, maka kukunya perlu dipotong terlebih dahulu. Nah, jadi kuku, misalnya kukunya mayat panjang, kemudian kecelakaan, ada darah-darah yang kering menggumpal sehingga menjadikan air itu tidak masuk ke dalam, tidak mengenai beberapa bagian kuku, maka harus dibersihkan. Kuku dipotong, kemudian rambut boleh juga dicukur tadi. Atau mungkin rambutnya terlalu lebat, gimbal. Gimbal. Karena ada zaman sekarang orang kok senang rambutnya gimbal itu. Opora gatel ya. Ada orang seperti itu, ketika dimungkinkan kuat air tidak masuk, maka wajib dicukur rambutnya. Dicukur. Karena ada beberapa jenis rambut memang yang padat kan gitu ya, sangat padat sekali, rimbun. Nah itu maka dilihat kondisinya, dilihat. Itu harus, intinya apa? Air itu harus mengenai seluruh bagian permukaan tubuh, termasuk kulit-kulit kepala ini harus kena semuanya. Wa akmaluhu, adapun yang lebih sempurna dengan cara an yaksila sawataihi. Yang pertama, dibersihkan kedua kemaluannya, depan maupun belakang. Ya. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Jadi sebelum itu ditekan dulu perut mayit. Jadi perut mayit itu ditekan dulu dengan ringan, dengan pelan. Karena tadi sudah kita sampaikan di awal, seorang muslim itu mulia meskipun dia telah meninggal dunia. Jadi pelan, nggak boleh kasar. Wes mati ya, mungkin bengok, pak, nggak boleh. Kita harus tetap memuliakan seorang muslim. Jadi perutnya itu ditekan pelan-pelan. Untuk apa? Mengeluarkan kotoran yang tersisa. Jadi kotoran dikeluarkan. Setelah keluar, dibersihkan. Dua kemaluan dibersihkan. Wa an yuzilal qadara min anfihi, kemudian membersihkan hidungnya, kotoran-kotoran hidung dibersihkan. Ya. Wa an yuwaddi'ahu, setelah itu diwudukan. Ya, setelah itu diwudukan. Ya, kalau di sini sebutkan sebenarnya wa kada asnanuhu bihirqatin ukhra. Setelah membersihkan hidungnya, dibersihkan juga giginya. Bukan pakai odol dan sikat gigi, bukan, tapi pakai kain. Jadi di sini sebutkan pakai kain. Jadi tadi hidung pakai kain, buang kainnya. Jadi kalau memandikan mayit itu disediakan kain kecil-kecil. Buat kotorannya, buang. Buat hidung, buang. Buat mata, buang, boleh. Buat giginya, gosok. Jadi bukan digosok pakai sikat gigi.
Jadi cukup dengan kain saja, dengan lembut, sekali lagi dengan lembut. Nggak perlu pakai sabun atau odol, gosok saja, bersihkan. Setelah itu diwudukan, ya, diwudukan. Diwudu seperti wudunya orang masih hidup. Wudu dari muka wajahnya terlebih dahulu, kemudian tangan, kepala, kaki. Nah, setelah itu di wa an yudlika ba'da dzalika badanahu bisidri. Kemudian setelah itu disabuni. Kalau kita disabun, kalau dulu itu pakai daun bidara. Jadi daun bidara itu kan daun yang bisa berbusa. Jadi ada 2 jenis bidara, ya. Dalam kitab ulama disebutkan ada 2 jenis bidara, ya. Kalau realnya membedakan saya juga kurang paham, tapi disebutkan ada 2 jenis bidara. Jadi ada bidara yang tumbuh di daerah-daerah yang memang tropis, ada bidara yang tumbuh di tengah padang pasir. Dan bidara yang digunakan untuk mandikan ini adalah yang tumbuh bukan di padang pasir. Karena di padang pasir itu katanya para ulama durinya lebih banyak sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk memandikan mayit. Jadi disabuni, kalau kita disabuni. Nah, setelah disabuni bi an yaksila bihi awalan ra'sahu. Kemudian setelah itu dibasuh mukanya, jadi dibilas dari mukanya, dari kepala. Tsumma lihyatahu. Kemudian jenggotnya, daerah jenggot di sela-sela jika memang punya jenggot yang tebal lebat. Tsumma ma'aqbala min shikkihi al-aiman. Kemudian bagian depan yang kanan, dibersihkan bagian depan yang kanan. Tsumma ma'aqbala min shikkihi al-aisar. Kemudian bagian depan yang kiri. Setelah itu summa ma'adbara min shikil aiman. Kemudian mayat itu kalau berbaring kemudian diberdirikan, ya, ke arah kiri sehingga bagian kanan yang belakang bisa dibasuh, dibersihkan. Ditidurkan lagi, kemudian ganti yang kiri, bagian belakang, bagian punggung sampai bagian paha belakang, bagian betis belakang yang sebelah kiri, bersihkan. Setelah itu summa yuzilahu bima'in. Setelah itu disiram seluruhnya dengan air. Wa an yaksilahu ba'da dzalika ma'a ta'mimi salasan bima'i qarahin. Setelah itu disiram lagi 3 kali menggunakan air bersih, tidak dicampuri sabun, tidak dicampuri bidara, ya. Ai ma'aqalili kafuri nadban. Dan yang terakhir disunahkan air itu dicampuri dengan kapur barus. Kenapa? Agar ketika masa-masa sebelum dikuburkan itu tidak ada serangga yang mendekat, tidak ada serangga yang mendekat. Jadi dikasih kapur barus, kafur, ya. Jadi ini tata cara memandikan mayit. Di sini disebutkan banyak sekali kaifiahnya. Kalau 3 kali siraman urutannya seperti apa, 5 kali seperti apa, 7 kali seperti apa, 9 kali seperti apa, itu tidak perlu kita perdetail kayaknya kan itu, ya. Intinya kalau mau lebih detail bisalah. Nanti kalau yang mau memandikan mayit kita belajar lagi gitu, ya. Karena sekarang kan tidak semua dari kita terbiasa untuk memandikan mayit. Kita masuk ke sunnahnya. Wa yusannu, disunahkan an yakunal ghuslu fi khalwatin la yadkhuluha illa al-ghasilu wa man yu'inuhu wa waliyul mayyit. Disunahkan mayit itu dimandikan di tempat yang sepi. Dan dalam kitab Kasyifatus saja disebutkan juga termasuk dari yang sunnah terkait dengan tempat adalah di tempat yang ada atapnya, itu sunnah. Jadi bukan di depan rumah. Boleh kita, kalau ditanya boleh nggak, boleh. Tapi kalau kita pengen yang dapat pahala lebih besar, di tempat yang tertutup, ditutup dan ada atapnya. Kalau sedayu gimana? Di depan rumah ya? Atau di mana biasanya? Di depan rumah ya, di depan rumah dikasih jarik-jarik gitu ya biasanya. Itu gimana? Pas di luar gitu ya.
Ya, intinya tempatnya tersembunyi, dan yang masuk ke tempat memandikan itu hanya 3 orang maksimal. Di sini dikatakan, yang pertama yang memandikan, yang kedua yang membantu, dan yang ketiga wali, keluarga mayit. Ya, tentunya ini berkaitan dengan mahram ya. Dalam arti maksudnya mahram itu ya keluarga mayit. Ya, harus ini adalah orang yang memiliki ikatan kerabat dengan mayit, ahli warisnya. Dan kalau memang yang memandikan adalah ahli waris, itu lebih afdol, sehingga nggak butuh banyak orang, semakin sedikit semakin baik. Bisa sendiri bagus kalau bisa sendiri, tapi kadang nggak bisa kan, bolak-balik itu kan berat. Si urip geser bisa, meninggal nggak bisa, harus diangkat dan lain sebagainya. Dan tidak boleh banyak-banyak, sesedikit mungkin. Alhamdulillah kalau di daerah kita sudah cukup baik Islamnya. Di beberapa daerah kayak yang pernah kami dengar itu di Wonogiri, di Jogja, ya senang ngarep omah, bukaan. Masyarakat kok lihat semua ini biasa. Pikirnya wis mati ya lapo, gak duwe isin. Ya karena tadi pemahaman Islamnya belum baik. Alhamdulillah di kampung kita ini sudah baik kan, itu sudah masya Allah. Wa yakuna fi komisin, kemudian juga si mayit ini harus dalam kondisi berpakaian atau paling minimal dikerukupi dengan jarik besar ya, jarik besar. Jadi caranya itu sudah pernah kita sampaikan ketika seorang meninggal. Kalau di kitab Kasih saja itu ketika seorang itu baru meninggal, maka ada beberapa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah jari-jari si mayit itu direnggangkan. Karena kalau sudah lama itu kaku, sulit untuk nyela-nyela jarinya ini. Maka sebelum keras, kata para ulama ya. Jadi sebelum para ulama itu mata ditutup misalnya. Kemudian tangan diluruskan dan jari-jari itu agak direnggangkan. Jadi direnggangkan sebelum keras, sebelum kaku itu direnggangkan. Bahkan sebagian mengatakan langsung disedekapkan. Jadi intinya ada beberapa sunnah-sunnah yang detail disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Ya. Kemudian karena masih pakai baju, maka caranya seperti dulu. Dia dikasih kain, jadi si mayit ditutupi kain, kemudian pakaian yang dikenakan digunting sedikit, digunting. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya pakaiannya sudah lepas semuanya, dia berada di bawah kain. Ya. Wala murtafi, dan disunahkan memandikan mayit itu di tempat yang tinggi. Maksudnya ya pakai ranjang atau pakai apalah, dipan, itu sunnah memang. Wabima'in baridin, dan menggunakan air yang dingin, dalam arti bukan air panas. Meskipun dia akan teriak, disiram air panas ora bengok, tapi itu dosa gitu, karena mendolimi seorang muslim. Jadi harus menggunakan air yang dingin. Dan jika kondisi udara sangat dingin sekali, disunahkan menggunakan air yang hangat, sunnah. Dalam arti apa? Intinya kita menjadikan mayit ini senyaman mungkin gitu. Kalau kondisi dingin pakai air yang hangat, kondisi panas ya pakai air yang seger, itu sunnah. Kemudian wa ayyughatta wajhuhu bi khirqatin, selama dimandikan disunahkan untuk menutupi wajahnya dengan kain. Jadi memang sunnahnya itu ketika dimandikan si mayit ditutupi wajahnya dengan kain, itu sunnah ya. Lalu wa alla yandural ghasilu min ghairi aurati illa qadral hajah, orang yang memandikan disunahkan tidak banyak melihat si mayit. Jadi mandikan harus mandikan aja. Maksudnya kita kan sudah ngerti toh bagian mana, tangan mana, itu sudah cukup. Tidak perlu banyak-banyak melihat, kecuali memang dibutuhkan. Mana dilihat, ujung jari dilihat boleh. Tapi kita nggak perlu melihat sampai detail, nggak perlu. Khusus aurat si mayit haram untuk dilihat. Jadi tetap harus tertutup. Tapi bagian tubuh yang lain boleh sesekali dilihat untuk memastikan sudah terkena air apa belum. Tapi khusus auratnya harus benar-benar dijaga, jangan sampai melihat auratnya, haram, hukumnya haram ya.
Fayahrumu ammal auratu fayahrumu nadruha. Adapun aurat maka haram melihatnya. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini tentang memandikan mayit. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang mengkafani, menyolatkan dan mengkuburkan. Insyaallah. Ala kulli hal para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita bisa memiliki gambaran tentang bagaimana memandikan mayit dan juga gambaran betapa mulianya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah banyak, tapi husnul khotimah yang sampai tidak perlu, bahkan tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, itu hanya husnul khotimah ketika berjihad. Cuma itu aja. Husnul khotimah ketika sujud tetap dimandikan, tetap disolati. Husnul khotimah ketika baca Quran, husnul khotimah ketika tahajud, husnul khotimah ketika umrah, ketika haji, tetap dimandikan, disolati. Tapi husnul khotimah ketika berjihad, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Kenapa? Karena mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bekas luka-luka mereka menjadi saksi dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita kejar ini. Menjadi seorang syuhada itu harus kita usahakan. Karena sesuatu yang besar itu harus dicari, bukan ditunggu. Husnul khotimah itu harus dikejar, bukan ditunggu. Bukan kalau jatahnya husnul khotimah ya udahlah husnul khotimah, enggak. Husnul khotimah itu harus didapatkan dengan cara usaha. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya membacakan apa yang ditulis oleh para ulama dan menakkitkan beberapa poin yang penting. Salah satunya tadi, seorang muslim itu harus dimuliakan, dan orang yang kafir itu harus dihinakan. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami break dulu untuk Anda Nisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Kami buka sesi tanya jawab. Mari barangkali ada yang ditanyakan. Monggo, Pak Agus. Monggo. Jazakallah khairan atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mati syahid yang bahkan statusnya haram untuk disolati dan dimandikan Ustaz ya. Itu bermakna tidak boleh didoakan gitu Ustaz. Atau untuk didoakan itu beda lagi permasalahannya gitu. Karena ini sholat, di dalam sholat itu juga termasuk mendoakan si mayat begitu kan, si syahid tadi kan. Jazakallah khairan Ustaz, begitu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan terkait dengan orang yang mati syahid. Secara apa yang tertulis di kitab tadi, diharamkan untuk disolatkan dan dimandikan. Apakah itu bermakna juga haram mendoakan orang yang mati syahid? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita ingat pertama adalah bahwa kita mengamalkan Islam ini harus memiliki landasan baik dari Al-Quran, Sunnah maupun kesimpulan dari kedua itu yang disimpulkan oleh para ulama terkait dengan menyolatkan si mayit. Hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama menyimpulkan ketika suatu hal itu keluar dari kebiasaan, karena biasanya orang itu kalau meninggal pasti disolatkan, tapi ini tidak menjadi sebuah kekhususan, dan mungkin ada beberapa dalil-dalil qauli yang lain yang menguatkan, sehingga sampai pada taraf para ulama menyimpulkan haram hukumnya untuk menyolatkan si mayit salah satunya. Dan ini tidak langsung otomatis berarti haram untuk mendoakan si mayit, karena tidak ada satupun larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan si mayit, termasuk diantaranya orang yang mati syahid. Adapun tadi yang kami sebutkan bahwa salah satu hikmah yang digali oleh para ulama kenapa si mayit tidak perlu disolatkan adalah karena si mayit telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang digali oleh para ulama, bukan alasan kenapa si mayit tidak boleh disolatkan. Alasannya adalah mengikuti sunnah Rasulullah, dan salah satu hikmah yang bisa didapatkan dari situ oleh para ulama adalah orang yang mati syahid tidak perlu lagi didoakan
ya, karena dia telah diampuni oleh Allah. Itu hikmahnya. Jadi harus kita bedakan antara hikmah itu sebuah kandungan, dan yang satunya alasan. Kenapa kita tidak menyolatkan si mayit? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kira-kira kenapa kok nggak perlu disolatkan? Nah, itulah namanya hikmah. Para ulama mengatakan bisa jadi karena memang seorang yang mati syahid itu dalam banyak hadis dia telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawanya itu di alam barzakh sudah terkadang mampir ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ruhnya itu sudah kemana-mana orang mati syahid. Bahkan dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, berkali-kali. Jadi ini salah satu hikmah, namun bukan alasan kenapa tidak boleh disolatkan. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah boleh mendoakan mayit yang mati syahid, boleh-boleh saja. Sebagaimana para ulama kadang-kadang menyebutkan orang yang mati syahid ya tetap nahsabuhu kadzalik wala nuzakki 'alallahi ahad, kan gitu. Kita menduga dia mati syahid, tapi kita tidak bisa mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, banyak ungkapan-ungkapan doa untuk orang yang mati syahid, dan itu bukan hal yang terlarang dalam syariat kita. Adapun kenapa tadi kita tidak menyolatkan, bahkan dikatakan haram dalam kitab ini karena memang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Taufik ya. Nah, satu lagi barangkali dia masih ditanyakan. Kalau tidak ada kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pernah ada suatu kejadian kalau nggak salah di Suriah. Jadi pernah ada suatu kejadian penyergapan dari tentara Syiah Bashar Assad pada suatu gedung. Kemudian di dalam gedung itu semua laki-laki dari kaum muslimin dibunuh dan semuanya terbunuh. Kemudian tersisa dari yang perempuan. Nah, yang mana nantinya perempuan ini akan diperkosa terlebih dahulu, kemudian terakhirnya dibunuh. Oleh karena itu perempuan-perempuan dari kaum muslimin ini kemudian beramai-ramai melompat dari gedung, kemudian terjun bebas dan meninggal. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan kematian tersebut? Apakah termasuk kematian syahid atau bunuh diri atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Berat pertanyaannya. Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tadi ada pertanyaan, ada sebuah kisah di Suriah yang mana saudara-saudara kita dibantai oleh orang-orang kafir Syiah, sehingga yang laki-laki terbunuh dan yang tersisa adalah kaum wanita. Lalu mereka memutuskan, sebagaimana yang terjadi sebelumnya adalah ketika muslimah tertawan, itu selalunya akan dinodai terlebih dahulu kehormatannya, baru akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Sehingga kaum muslimah ini memutuskan untuk lompat. Apakah ini termasuk syahid atau termasuk bunuh diri? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang disampaikan sekelumit kisah ini ya. Jadi kita melihat dari kisah ini. Tapi sebelumnya, jadi seorang yang mati syahid adalah seorang yang berjuang, berjihad, bertempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia terbunuh, itu mati syahid. Nah, dalam kisah yang disebutkan secara sekilas tadi, tidak terlihat ada unsur perjuangannya gitu ya, perjuangannya. Sehingga
kami tidak berani mengatakan itu sebagai kematian termasuk dari kematiannya orang yang mati syahid. Jadi itu lebih menyerupai orang yang bunuh diri, tetapi Allah yang lebih tahu akan hakikatnya. Dan kita bisa mengaca kepada salah satu kisah di zaman para sahabat. Ada seorang sahabat yang berjihad dengan gagah berani hingga pada akhirnya dia tersungkur, geletak dengan tubuh yang penuh luka, sayatan pedang di berbagai tempat di tubuhnya, robek daging kelihatan, darah mengucur, anak panah menancap. Karena rasa sakit yang tidak bisa tertahankan, sahabat ini menikamkan dirinya dengan pedang yang dia pegang, dia tusukkan kepada perutnya sehingga dia meninggal. Ini dalam medan jihad, ini dari awal berangkat jihad. Tapi ternyata di akhir karena tidak kuat, bisa kita bayangkan kan, perih, ditusukkan pedang itu hingga dia meninggal dunia. Dan apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Dalam arti dia bukan orang yang mati syahid. Maksud saya apa? Ini kisah yang langsung terjadi di zaman Rasulullah. Dan beliau menyebutkan yang seperti itu saja itu kategorinya bukan mati syahid. Maka dari yang disebutkan tadi kisahnya, kami pribadi memandang itu belum masuk dalam kategori mati syahid. Adapun kenyataannya seperti apa, hakikatnya seperti apa, tentu itu semua berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hitam di atas putih, ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dituliskan dalam kitab-kitab mereka. Melompat dari gedung dalam rangka menghindar dari penawanan musuh-musuh itu masuknya dalam qatlun nafsi, masuk dalam bunuh diri, bukan mati syahid. Allah alam bisawab. Mungkin seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ya, kategori bunuh diri. Karena pripun? Jadi kalau misal seperti itu, kalau memang dia mau menganggap dirinya mati syahid, dia pegang batu, datang musuh lempari sampai dia ditembak mati, itu mati syahid. Jadi bukan dengan cara melompat, Misal musuh datang ke sini, kita dikepung, kemudian kita benturkan kepala kita biar mati, nggak ditawan musuh, apakah mati syahid? Bukan seperti itu cara bermati syahid. Ada tadi kak ceritanya dalam gedung pasti ada sesuatu yang digunakan bertahan. Kerawuk motone ya iso kan itu. Banyak sekali. Maksudnya gimana maksudnya? Yang kedua ini saya nggak paham. Oh, bom bunuh diri. Jadi kalau bahas bom bunuh diri agak panjang pembahasan. Ya. Kemungkinan kalau tertangkap. G. Beda kondisinya adalah yang kedua, dia sudah tertawan. Jadi yang pernah ada itu yang kisah nyata ini ya, yang kisah nyata yang disebutkan oleh para ulama beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2003 2004 itu ada seorang muslimah Irak. Jadi cerita ya. Oh, ikut sholat ini nggak apa-apa. Dikit lagi ya, dikit. Jadi ada seorang muslimah di Irak, ini sebagai wawasan kita, ada seorang muslimah wanita, saudari muslim kita ketika tahun 2004, yang ketika itu kita nggak tahu lagi ngapain.
ditawan oleh orang kafir Amerika, dan setiap hari dia dinodai kehormatannya tidak kurang dari 10 kali sampai hamil. Setiap hari dinodai kehormatannya oleh orang kafir 10 kali minimal, nggak pernah kurang daripada itu, gantian digilir, sampai dia mengirim surat kepada seorang ulama menanyakan bolehkah dia untuk bunuh diri karena nggak kuat, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nah mungkin itu yang jenengan tanyakan, mungkin saya nggak tahu ya kelanjutannya seperti apa. Ala kulli hal, kalau memang seperti itu, dia kan hanya bertanya bunuh diri, bukan bunuhlah saya, enggak. Dia hanya bertanya bunuh diri, kemudian ada seorang mujahid yang mendengar, bisa jadi dia berusaha dengan cara meledakkan diri dan lain sebagainya, itu dengan tujuan untuk menyelamatkan, membunuh. Jadi ada pengorbanan di sana, ada perjuangan, unsur perlawanan. Jihad kan seperti itu. Jadi jihad itu bukan menunggu, bukan menanti, bukan membayangkan saja, tetapi harus ada actionnya gitu, ada action. Kalau tadi yang dikisahkan kan musuh di bawah takut ditangkap lompat, bukan, ini bukan jihad, ini bukan jihad. Jadi jihad itu harus ada perlawanan. Apapun usaha kita dalam mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan kehormatan agama kita, terbunuh itu jihad, mati syahid insya Allah. Tapi kalau kita hanya kayaknya lah, itu bukan mati syahid. Jadi seperti itu. Itu yang kami pahami dari apa yang ditulis oleh para ulama, khususnya dalam bab jihad. Dan pembahasan bab jihad ini panjang sekali, dan kayaknya belum waktunya untuk kita bahas. Barakallahu fikum. Demikian ya Pak Wik. Ya, kami selagi membawa acara dalam rangka membawa acara ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari tutup kajian pada malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.